Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Sekarang kita masih membahas tentang sifat konduktivitas listrik, yaitu seberapa mudah atau seberapa sulit sebuah benda menghantarkan arus listrik. Pada bagian sebelumnya kita telah menjelaskan tentang beberapa jenis model atom. Ya, salah satunya adalah model atom Bohr, di mana sebuah atom terdiri atas sebuah inti atom yang berada di tengah-tengah dan ukurannya sangat kecil sekali, kemudian dikelilingi oleh kulit-kulit atom, di mana setiap kulit atom ini berisi elektron-elektron. Dan ada bagian kulit atom yang paling luar yang kita sebut sebagai kulit atom terluar ini berisi elektron valensi atau elektron yang paling luar. Kemudian juga kita sudah membahas tentang ikatan antar atom dalam sebuah molekul atau dalam sebuah zat. Ya, sedikit kita ulang. Ikatan antar atom itu ada yang disebut sebagai ikatan kovalen, yaitu ada penggunaan elektron bersama antar atom yang berikatan. Kemudian ada ikatan ionik, yaitu ada serah terima elektron antara satu atom dengan atom yang lain. Jadi satu atom sebagai donor elektron memberikan elektronnya kepada si atom akseptor atau penerima elektron. Nah, itu adalah ikatan ionik. Yang ketiga adalah ikatan metal atau ikatan logam, yaitu antar atom ini itu berada dalam sebuah keadaan di mana elektron-elektron terluar atau elektron valensi dari setiap atom ini level energinya saling tumpang tindih. Ya, penjelasannya seperti apa? Silakan lihat video yang sebelumnya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, sekarang kita bahas sifat konduktivitas listrik. Pada saat kita mau mengalirkan arus listrik, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus adanya sumber tegangan atau sumber arus listrik. Ya, biasanya berupa baterai, aki, gitu ya, atau colokan di rumah, itu juga bisa menjadi salah satu sumber listrik. Kemudian yang kedua, harus adanya konduktor yang terhubung, ya, atau dalam bentuk loop, ya, loop yang tertutup. Yang ketiga, adanya alat listrik, ya, karena kalau ada sebuah sumber, ada konduktor yang berupa loop tertutup, tidak ada alat listrik, yang ada adalah short circuit, ya, itu bisa meledak nanti. Jadi harus ada sumber tegangan atau sumber arus listrik, harus ada konduktor yang terhubung secara tertutup, ya, dalam bentuk loop tertutup. Yang ketiga, adanya alat listrik yang digunakan untuk mendisipasi atau menghabiskan energi listrik tersebut. Nah, terkait dengan konduktornya ini, ya, inilah yang akan kita bahas. Konduktor itu adalah zat yang bisa menghantarkan arus listrik, istilahnya. Isolator adalah zat yang tidak mudah untuk menghantarkan arus listrik. Nah, secara umum yang bisa menghantarkan arus listrik itu adalah logam. Kenapa? Pada saat kita membahas tentang ikatan logam, di situ banyak sekali elektron-elektron yang bebas, yang waktu itu kita sudah sebutkan sebagai lautan elektron. Nah, karena elektron-elektron ini mudah sekali berpindah dari satu atom ke atom yang lain, ya, istilahnya dia bebas berkeliaran kemana-mana di sepanjang zat itu, ya, di dalam zat itu, maka pada saat adanya sumber tegangan yang terhubung, maka elektron-elektron bebas ini yang asalnya sudah mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain akan sangat mudah mengalir, ya. Jadi istilahnya sumber tegangan ini pendorong elektron, ya, sehingga elektron itu mengalami gaya resultan ke arah tertentu, yaitu dari arah kalau elektron dari kutub negatif ke kutub positif, ya. Jadi elektron itu sangat mudah mengalir karena memang sejatinya di dalam logam tersebut itu elektronnya itu bebas, ya. Bebas artinya mudah sekali bergerak, mudah sekali berpindah, ya. Nah, itu kita sebut sebagai konduktor, zat yang sangat mudah mengalirkan arus listrik. Nah, sedangkan isolator itu umumnya zat tersebut memiliki ikatan kovalen, ya. Telah kita sebutkan bahwa pada saat ikatan kovalen terjadi penggunaan elektron secara bersama-sama, ya. Artinya antar atom itu pasangan elektron ini digunakan oleh satu atom dan atom yang lain secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama pada saat yang sama. Artinya elektron ini terikat. Elektron bagian paling luar dari masing-masing atom itu terikat antar dua atom tersebut yang saling berikatan. Nah, karena dia terikat, artinya dia tidak mudah berpindah, ya, dari ikatan atom tersebut.
Nah, pada saat ada sumber tegangan yang memberikan gaya listrik, ya, elektron ini cenderung untuk tetap ada di ikatan antara kedua atom tersebut. Dia terikat, ya, dia tidak mudah berpindah. Nah, karena itu sulit sekali untuk mengalirkan arus listrik pada benda yang seperti ini yang memiliki ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini biasa dimiliki oleh polimer, ya, misalkan seperti karet, kemudian plastik, kemudian zat yang lain misalkan kayu. Nah, itu membentuk ikatan-ikatan kovalen. Nah, sedangkan pada saat ada benda yang mengalami ikatan ionik, biasanya itu pada larutan garam. Ya, pada larutan garam itu juga ada elektron bebas, ya, karena pada saat kita jelaskan ikatan ionik, elektron itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya ini masih cukup mudah berpindah elektron ini. Nah, jadi ada elektron yang masih mudah mengalir. Karena itu pada saat kita mengalirkan listrik ke larutan garam misalkan, itu masih bisa mengalir dengan baik karena adanya elektron yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itulah penjelasan tentang sifat zat, yaitu seberapa mudah atau seberapa sulit benda itu mengalirkan arus listrik yang kita sebut sebagai sifat konduktivitas bahan. Baik, itu yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.